Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya ODAC setelah ngebuat kita kebingungan sama apa yang sebenarnya terjadi di insiden God Valley dengan keluarnya chapter terbaru atau chapter 1095 dan teka-teki tentang insiden God Valley pun diungkap oleh ODAC. Dari sini sebenarnya banyak hal yang menarik untuk kita bahas. Kayak misalnya ya, apakah Rocks the Saber sejahat yang kita kira? Karena ternyata God Valley menyimpan sisi buruk dari dunia One Piece. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy kontennya aja ya. Tapi sebelum itu ya, like-nya re. Yang di belakang udah like belum? Yang di depan, Anda yang sedang mencet pakai HP, like. Oke, udah. So, let's go. Guys, buat ngejelasin semua ini, kayaknya bakal lebih cocok kalau kita mulai dari orang bernama Rocks the Saber. Pasalnya, sebelum keluarnya chapter 1095, kita hanya tahu kan kalau Rocks the Saber memiliki impian untuk menjadi seorang raja dunia. Makanya dia melakukan penyerangan kepada Pulau God Valley. Beruntung, kelompok bajak laut yang berisi para monster itu berhasil digagalkan oleh aliansi yang dibentuk oleh Garp dan Goldie Roger. Tapi setelah keluarnya chapter 1095, kita dikasih tahu kan kalau God Valley ternyata merupakan sebuah tempat yang berada di West Blue, di mana pemerintahan dunia menggunakan pulau itu untuk menyelenggarakan sebuah game perburuan setiap 3 tahun sekali. And yang lebih parahnya, apa yang diburu oleh para Tenryubito Asu itu adalah penduduk asli dan budak-budak yang sudah mereka tangkap. Ironis? Yap, seperti itulah cara dunia bekerja pada kenyataannya. Karena sang penguasa selalu saja bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sehingga ketika kekuasaan berada di tangan yang salah, para penduduklah yang bakal kena dampaknya. Agak-agak mirip sama yang sedang terjadi di negeri Korut, oke? Tapi kita balik lagi fokus ke informasinya. Meski terkesan sedikit informasi yang diunggap, kenyataannya hal itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Soalnya kita sekarang bisa mengerti kan apa maksud dari Rocks the Saber yang ingin menjadi raja dunia dan mengapa mereka menyerang God Valley sebagai tujuannya. Ya, bayangin aja tempat yang diisi oleh Tenryubito dan di sana digelar sebuah permainan yang mana Garling diketahui sebagai salah satu orang yang pernah dianggap sebagai championnya. Bayangin nih, Saber berhasil mengalahkan orang-orang yang berada di pulau itu. Tentu dengan keberadaan Goroshi yang kita tahu ikut ada di sono ya, bukankah hal itu menjadi masuk akal? Mengapa kalau Saber berhasil mengacau di God Valley, maka dia bisa mengklaim dirinya sebagai raja dari dunia? Wong, orang-orang dari pemerintahan dunia aja berarti berhasil dia kalahin dengan sangat mudah. Apalagi Garling yang meski udah dicintai atau diidolakan oleh para Tenryubito Asu lainnya, dia aja gak bisa menghentikan Saber untuk mengacau di sono. Makanya sampai Roger dan Garp sendiri yang harus turun tangan di momen itu. Lalu sebuah hal lain yang menarik untuk dibahas ya, karena cukup menjadi tanda tanya juga bukan, mengapa Roger mau membantu Garp untuk mengalahkan Saber. Soalnya Pulau God Valley sendiri tuh harusnya udah jadi aib bagi pihak pemerintahan dunia. So, bukankah lebih masuk akal jika seseorang malah menginginkan pulau itu gak ada, karena berarti ya perbudakan dan perburuan terhadap mereka setidaknya berhasil dihentikan. Hanya saja kalau kita lihat dengan baik-baik ya, sebenarnya ketika Odachi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di God Valley, apakah kalian sempat terpikir ya, kalau momen seperti ini tuh udah sempet Odachi ceritakan? Karena kita tahu kan kalau Oda Sensei tuh suka banget sama yang namanya paralel. Makanya mungkinkah Dressrosa atau lebih tepatnya Colosseum yang dibangun oleh Doflamingo, pertarungan para gladiator yang menjadi tontonan banyak orang, mungkinkah momen itu sebenarnya memparalelkan atau terinspirasi dari God Valley? Pasalnya kalau emang itu beneran niat asli dari Odachi ya, maka kita pun bisa menebakkan sebenarnya apa yang dijadiin hadiah pada pergelaran God Valley tersebut. Bayangin aja ya, memiliki sebuah permainan, hadiah tentu menjadi hal yang lumrah untuk ada. Meskipun hal itu anggapannya untuk sekelas Tenryubito juga. Karena kalau enggak ya, mengapa mereka mau memainkan permainan seperti itu? Meski kita tahu kan kalau Tenryubito itu hanya senang memperlakukan budak seenaknya. Hanya saja akan lebih masuk akal jika sebuah acara sebesar itu memiliki hadiah utama yang sudah disiapkan. Dan kalau kita berkaca ke apa yang dilakukan oleh Doflamingo, di mana salah satu pertarungan Colosseum dia menjadikan buah iblis merah Meranomi sebagai hadiah.
Lalu masih ingatkah kalian sama beberapa buah iblis mythical yang berhubungan dengan God Valley? Bukankah itu semua udah cukup untuk dijadiin bukti kalau memang Doflamingo terinspirasi dari God Valley? Dan hadiah yang mereka berikan pun sama, yaitu sama-sama buah iblis. Cuman bedanya karena ini tuh yang nyiapinnya pemerintahan dunia langsung, maka buah iblisnya pun gak ecek-ecek rek. Sehingga gak aneh kalau buah iblis tipe mythical Zuan pun sudah disiapkan untuk mereka yang berhasil menang. Dan tapi di satu sisi ada yang menarik di chapter ini, yaitu kayak ketika Ivankov dan Ginny ya berbicara terkait bintang utama. Bayangin aja, setidaknya ada dua buah iblis tipe mythical Zuan yang terhubung dengan insiden God Valley. Mulai dari buah iblis Uo Nomi model Shiryu yang dimakan oleh Kaido, terus ada Tori Nomi model Phoenix yang dimakan oleh Margo. Belum lagi kemungkinan ya kalau para anggota pasukan revolusi juga mendapatkan buahnya dari sono. Misalnya Ivankov yang memakan buah iblis Horu Nomi atau Kuma yang memakan buah iblis Nikyu Nomi. Meski buah itu bukan tipe mythical Zuan, hanya saja ya, setidaknya buah iblis harusnya menjadi salah satu hadiah yang dipersembahkan di God Valley. Hal ini pun diperkuat oleh salah satu momen ketika seorang Tenryubito sedang berbicara dan menjelaskan tentang acaranya. Di situ ya, setidaknya ada beberapa kotak harta karun yang mana harusnya menjadi bagian dari acara itu pula. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan ketemunya Shanks yang berada di peti harta karun oleh Roger Pirates, berarti ya harta karun pun sebenarnya menjadi hal yang disiapkan. Sehingga bakalan jauh lebih aman kalau kita anggap setidaknya ya masih ada hadiah utama di setiap perlombaannya. Cuman buah iblis dan harta karun menjadi pelengkap bagi para pemenang. Ya setidaknya seperti itulah gambaran yang kita punya setelah keluarnya chapter 1095. Meski kemungkinan masih banyak hal dan informasi baru yang bakal terkonfirmasi, karena kilas baliknya ya gak mungkin sampai di situ doang. Secara Kuma pun terhubung dengan insiden yang terjadi di God Valley. And kemungkinan ya kilas balik ini akan terus berlanjut sambil menjelaskan masa lalu Kuma, sampai ke titik mengapa seorang Kuma bisa kehilangan kesadarannya. Oke, kalau kata kalian gimana deh? Hal apa yang masih menjadi misteri atau teka-teki pada insiden God Valley? Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau malah mau nambahin atau mungkin mengkoreksi, boleh langsung aja coret-coret di kolom komentar ya, karena misterinya bakal baca, oke? Ya, jangan lupa like juga ya, like-nya jangan lupa, oke? Karena setidaknya ya, secara garis besar, sekarang kita sudah bisa memahami tentang insiden yang terjadi di sana. Tinggal tunggu waktu sampai God Valley dijadiin movie sih, iya gak? Siapa yang setuju kalau dijadiin movie? So, next time, adios everyone, stay safe everyone, salam Adibedia.